Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Izinkanlah saya membacakan pidato singkat saya pada hari ini yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Islam mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan kata ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akha, yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Karena arti dasar dari ukhuwah ini memperhatikan, maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Sedangkan ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antara sesama pemeluk Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya. Seorang Muslim harus menganggap Muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim dan sesama orang beriman ini adalah persaudaraan yang mulia. Perbedaan warna kulit, suku, bangsa, bahasa, tempat, masa, dan bahkan jenis semuanya melebur menjadi satu karena adanya ikatan yang paling agung, yaitu ikatan iman. Manusia terdahulu, pengikut Nabi Saleh, Hud, dan Ibrahim, dan manusia pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersaudara karena adanya ikatan iman walau berbeda masa. Semua ikatan adalah ikatan yang sempit, hanya ikatan imanlah yang luas. Dalam As-Sahihain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, disebutkan bahwa dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud dalam salat mengucapkan assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, yang berarti salam sejahtera atas si fulan dan si fulan. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, yang berarti salam sejahtera atas kita dan atas semua hamba Allah yang saleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian ucapkan doa ini, maka semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi masuk di dalamnya dan mendapatkannya. Semua ini dikarenakan adanya ikatan iman sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ikhwah atau saudara keturunan untuk menjelaskan hubungan sesama umat muslim.
dari ulama Quraisy Syihab dalam buku Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat. Hal ini untuk mempertegas jalinan hubungan antar sesama muslim. Hubungan tersebut tidak hanya terjalin oleh keimanan, tetapi dibuat seakan-akan terikat dalam persaudaraan keturunan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim menjadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim itu sendiri. Untuk menjalin persaudaraan, maka diperlukan tiang penyangga agar ukhuwah bisa tetap berdiri kokoh, terutama di kalangan umat muslim. Ada 4 ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf di sini mengandung makna itu saling mengenal, namun tidak hanya mengenal sebatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas ringkasnya saja, namun mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah kehidupan. Yang kedua itu tafahum. Tafahum di sini berarti itu saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing kita. Bila ini tercapai, segala macam bentuk kesalahpahaman dapat kita hindari dalam hidup ini. Yang ketiga yaitu ta'awun. Ta'awun yaitu maksudnya di sini kita saling tolong-menolong sesama kita umat muslim. Konsep di sini berupa yang kuat bisa jadi menolong yang lemah atau yang orang yang mampu menolong orang yang kekurangan. Melalui ta'awun ini terjadinya kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat atau azas yang keempat yaitu takaful. Takaful di sini maksudnya itu saling memberi jaminan, artinya sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Jaminan ini hampir sama dengan ta'awun. Jaminan di sini maksudnya itu jaminan sesama saudara muslim untuk memberi pertolongan saat menghadapi masalah. Atau maksudnya saat saudara kita yang lain mendapat masalah, jika kita mampu, maka kita berikanlah pertolongan kepada saudara kita tersebut. Rasulullah SAW menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh sesama muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu yang pertama, hak kita kepada sesama muslim ada 6, yaitu hak yang pertama, apabila kita berjumpa dengan muslim, maka ucapkanlah salam. Hak yang kedua yaitu apabila kita diundang, maka penuhilah undangannya tersebut. Yang ketiga, apabila saudara kita meminta nasihat, maka kita berikanlah nasihat yang baik kepada saudara kita. Yang keempat itu apabila bersaudara kita bersin lalu memuji Allah, maka mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan membaca yarhamukallah, yang berarti semoga Allah merahmatimu. Yang kelima itu apabila saudara kita sakit, maka jenguklah. Yang keenam, dan apabila saudara kita meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang tertangkap meminum khamar. Kemudian dihukum cambuk. Lalu ada seorang sahabat lain yang melaknat atau mengutuk sahabat tersebut. Nabi Muhammad SAW melarangnya seraya mengatakan, jangan melaknat dia. Demi Allah, aku tidak mengetahui dia, melainkan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan, walau seseorang itu berbuat kesalahan, dia tetap seorang muslim dan mukmin yang dilarang untuk dihina dan diremehkan. Namun, hukum tetap kita tegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Orang beriman itu bersih, baik itu hati, amal, dan lisannya, serta tidak mudah memvonis orang lain sebagai tidak beriman, dikarenakan menginginkan materi duniawi. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, janganlah kalian saling membenci. Penyakit meremehkan dan merendahkan orang lain adalah penyakit yang harus segera disembuhkan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi seorang itu suatu keburukan jika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kita saksikan pada saat ini serangan kepada Islam sangatlah dahsyat dari berbagai penjuru. Padahal agama Islam adalah agama yang menjunjung kasih sayang, keadilan, dan hak-hak manusia. Karena itu, jika setan berusaha memecah belah di antara kita dengan bisikan-bisikannya, hendaklah segera kita putuskan makar tersebut. Sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, setan telah berputus asa dari disembah oleh orang-orang yang salat atau Islam di Jazirah Arab. Akan tetapi, setan terus berusaha untuk memecah belah di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menyebut Arab dalam hadis ini karena beliau pada saat itu tinggal dan menetap di negara Arab. Namun, hadis ini bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang menetap di Arab saja, tetapi untuk manusia di seluruh dunia. Hadis tersebut menegaskan bahwa di antara amal perbuatan setan itu adalah memecah belah manusia. Karena itu, kita harus selalu waspada untuk menjauhi bisikan-bisikan setan dengan mendahulukan dan mengedepankan persaudaraan sesama orang beriman, dan kita bersabar atasnya serta
berupaya memaksimalkan untuk merealisasikannya, dan janganlah pernah menyerah kepada setan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena saya baru belajar. Yang sempurna itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datang pada diri saya sendiri. Untuk itu saya minta maaf. Baiklah, saya akhiri dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.